saya Rizka Wahyu Pratiwi, NIM 181420106. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 3 hal. Hal yang pertama yaitu 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Yang kedua yaitu 6 prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu manajemen buruk ditandai dengan beberapa hal. Baiklah, sekarang saya akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu 6 jalur dan metode dasar dalam pengawasan bank. Jalur yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi. Dalam jalur ini terdapat 3 cakupan yang penting. Cakupan yang pertama yaitu mengatur persyaratan dan tata cara perizinan pendirian bank, termasuk jaringan kantornya atau kantor cabang. Cakupan yang kedua yaitu aturan yang berkaitan dengan usaha bank. Yang ketiga, pengaturan terhadap informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawas bank. Jalur yang kedua yaitu laporan pengawasan tidak langsung. Dalam jalur ini, otoritas pengawasan bank melakukan pengawasan baik secara individu atau kelompok dengan menelaah informasi laporan keuangan yang diberikan oleh perbankan. Jalur yang ketiga yaitu pengawasan secara langsung. Dalam hal ini, otoritas pengawasan bank melakukan pengawasan untuk memastikan kondisi bank sebenarnya berdasarkan data dan dokumentasi serta menguji kebenaran dan konsistensi laporan keuangan. Jalur yang keempat yaitu kontak dan komunikasi teratur dengan baik. Dalam jalur ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran manajemen bank. Jalur yang kelima yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi. Dalam jalur ini, otoritas pengawasan bank menekankan dan mengendalikan atau memerintahkan efektivitas dalam tercapainya suatu sasaran pengawasan bank. Jadi maksudnya jika terjadi suatu kesalahan, maka otoritas pengawasan bank akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jalur yang keenam atau jalur yang terakhir yaitu kerjasama otoritas pengawasan bank dengan negara lain. Dalam jalur ini, otoritas pengawasan bank melakukan kerjasama dan bertukar informasi untuk mengambil beberapa manfaat dan digunakan untuk penyempurnaan strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga transparansi, dan yang keempat universal. Yang akan saya bahas terakhir yaitu manajemen yang buruk ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya ketentuan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah nilainya. Yang kedua yaitu mengambil resiko terlalu berlebihan. Yang ketiga, kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat yaitu adanya penilaian aset yang tidak realistis. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya ketidaktransparansi dalam proses laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.